metodologi penelitian ini UAS-nya adalah mengumpulkan bab 1 sampai dengan bab 3. Gitu ya. Jadi nanti sudah mulai bisa dicicil dibuat dikit-dikit. Nanti selanjutnya adalah teknisnya kita semacam kayak apa ya? Ya kayak bimbingan lah ya, kayak konsultasi. Jadi kalian buat, nanti yang sudah dibuat bisa dikonsultasikan ke saya, ini gimana, atau ini udah cukup atau belum, gitu ya. Nanti saya coba koreksi, biar nanti di UAS, gitu ya, di makalah UAS, atau bisa dibilang skripsi mini, karena baru sampai dengan metode, belum sampai ke pengolahan, gitu ya. Itu sudah lumayan bunyi gitu. Jadi nanti ketika sudah skripsi itu paling enggak punya gambaran apa saja yang harus dilakukan. Ya. Oke. Nah kemarin kita sudah bahas bab 1, sudah sampai dengan perumusan masalah, sudah sampai dengan tujuan penelitian gitu ya. Sekarang kita coba masuk ke bab 2 gitu ya. Di mana bab 2 ini biasanya berisi tentang tinjauan pustaka. Nah, apa saja yang ada di bab 2? Di bab 2 itu isinya bukan lagi terkait dengan teori-teori yang banyak. Dalam arti teori di sini adalah definisi-definisi, misalnya kita biasanya kan kalau dulu skripsi ada terkait dengan laporan keuangan, kita tulis semua, kita masukin semua. Laporan keuangan tuh apa, jenis-jenisnya apa, dilaporinya kapan gitu ya. Sekarang kita lebih simple. Ya, buat apa teori-teori yang tadi misalnya definisi laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, dilaporinya kapan. Kalau itu nggak ada kaitannya sama topik penelitian kita gitu ya. Jadi cuman sekedar ditempel aja. Sebentar ada yang bergabung. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, lalu bagaimana kita membuat bab 2? Langkahnya seperti apa? Kalau kemarin di bab 1 kita pertama mencari fenomena dulu, mencari kasus, mencari masalah gitu, masalahnya apa terkait dengan topik kita. Setelah ketemu, kita coba cari variabel-variabelnya, kita coba gabungkan atau hubungkan dengan variabel Y-nya atau temanya. Sehingga pada akhirnya akan ketemu kalimat yang menyatakan bahwa, oh ini berdampak loh, gitu ya. Ini bisa berdampak, ini bisa berpengaruh, baik itu positif ataupun negatif. Kemudian ditutup dengan hasil riset sebelumnya dengan 2 yang berbeda. Kenapa harus 2 yang berbeda? Karena logika kita adalah berpikirnya, kalau semua hasil penelitian itu sama, ya buat apa diteliti? Toh nanti pasti hasilnya sama. Udah banyak yang meneliti, hasilnya sama pula. Ya nggak usah diteliti lagi. Makanya kenapa harus mencari yang berbeda? Karena hasilnya beda. Si A bilang begini, si B bilang begini, maka ayo kita coba teliti lagi, nanti kita ikut yang mana? Kita mendukung penelitiannya siapa? Nah sekarang kalau bab 2, itu yang kita bahas adalah teorinya. Teori dalam hal ini adalah bukan lagi definisi-definisi, melainkan kita beneran mencari grand teori. Nah, banyak sekali teori-teori yang bisa dipakai dalam sebuah penelitian. Tergantung dari temanya. Cuman kalau kita mau teori yang fleksibel, ya, teori yang fleksibel, tema apa aja masuk, biasanya adalah teori sinyal, teori agensi, itu biasanya umum dipakai. Karena hampir semua tema bisa masuk. Tapi kalau terkait dengan struktur modal, itu ada trade-off. Terkait dengan kebijakan utang, itu ada Modigliani gitu ya, atau biasa disebut dengan atau disingkat dengan teori MM. Jadi tergantung dari tema yang kita pakai. Nah nanti untuk teori selanjutnya ketika skripsi nanti
bisa didiskusikan dengan pembimbing. Nah, sekarang saya akan mencoba membuka konsepnya. Jadi nanti ketika mau mencari teori itu setidaknya kita sudah punya gambaran. Nah, teori terkait penelitian, ya. Teori dalam penelitian itu berfungsi untuk menjelaskan fenomena dengan dasar yang jelas dan rinci, membantu peneliti memahami fenomena sejak awal. Jadi fungsinya ada, nggak hanya sekedar ditempel. Jadi kalau misalkan membaca jurnal, di sana ada yang namanya teori agensi, teori MM, teori trade-off teori sinyal, itu memang ada fungsinya, tidak hanya sekedar diletakkan di sana, tapi nggak tahu kaitannya apa. Nah, teori juga berperan sebagai panduan, penjelas perilaku, dan poin akhir dalam penelitian, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Oke. Nah, fungsi teori dalam penelitian itu untuk apa saja? Yang pertama adalah deskriptif. Teori ini membantu kita sebagai peneliti mendeskripsikan fenomena yang telah diteliti. Misalnya, kita meneliti topik, kita runtutan yang kemarin aja ya, kita meneliti topik terkait dengan kinerja perusahaan, kinerja keuangan. Kinerja itu bisa baik, bisa buruk, gitu kan? Kita bicara itu dulu, kinerja itu bisa baik, bisa buruk. Ketika kinerja itu baik, maka di mata investor, di mata masyarakat, ini menjanjikan, ini bagus. Dan ini bisa menjadi sebuah berita bahwa, oh perusahaan A, kinerjanya bagus. Berarti ini ke depannya bisa dijadikan penghasilan yang menjanjikan. Oh, perusahaan B kinerjanya beberapa tahun terakhir mengalami kerugian. Kita harus hati-hati, kita harus waspada. Mungkinkah mereka akan bangkrut atau gimana? Nah, berita-berita seperti itu memberikan sinyal, memberikan kode secara tidak langsung kepada para investor, kepada masyarakat. Nah, ini bisa dipakai dengan menggunakan metode dengan teori sinyal. Jadi, atas fenomena yang terjadi itu bisa memberikan informasi di mana informasi itu bisa merupakan sebuah sinyal bagi penggunanya. Nah, yang kedua adalah fungsi dari teori adalah sebagai penjelas. Teori menjelaskan hubungan antara variabel, perilaku, dan sikap tertentu. Antar variabel, misalnya kayak tadi, kinerja keuangan. Jelas kaitannya dengan teori sinyal. Kalau kinerjanya bagus, maka sinyal itu akan ditangkap oleh investor bahwa perusahaan itu bagus. Kinerja perusahaan rugi atau kurang bagus, maka sinyal itu pun akan ditangkap oleh investor bahwa dia beberapa tahun rugi loh, kita harus waspada. Gitu ya. Terus misalnya, di sini saya contohkan adalah kebijakan dividen misalnya. Ya, biasanya karena yang biasanya ditunggu-tunggu oleh para investor adalah pembagian dividen. Bagaimana kita menghubungkan antara teori yang kita pakai dengan variabel yang kita pakai? Oh, tadi kinerja sudah, sekarang coba dividen. Oh, kalau perusahaan itu mengumumkan dividen, kebijakan dividennya jelas, pembagiannya jelas, itu akan menarik investor. Itu merupakan sinyal positif bagi investor. Semakin jelas kebijakan dividennya, semakin tinggi pembagian dividennya, maka itu bisa menarik investor. Ya, jadi otomatis ini ke perilaku pengguna itu akan terkait. Di mana pengguna ini akan bisa menentukan sikap, bisa menentukan keputusan mau lanjut investasi atau ditarik, mau nambah atau enggak. Gitu. Fungsi yang ketiga adalah prediktif. Teori dapat digunakan untuk meramalkan hasil penelitian. Ya kayak tadi, oh
ketika kebijakan dividen, di mana investor itu sangat mengharapkan pembagian dividen, kalau pembagiannya tinggi, maka kinerjanya bisa bagus, menunjukkan kinerja yang bagus. Berarti kemungkinan nih hasilnya positif, gitu. Ya, jadi prediksi ini bisa nanti larinya ke hipotesa, ya, dugaan awal. Kita memprediksikan bahwa si kebijakan dividen ini bisa mempengaruhi kinerja keuangan secara positif. Kenapa? Ya karena semakin tinggi dividen yang dibagikan, berarti kinerjanya bagus dong. Nggak mungkin dia akan membagikan dividen tinggi, tapi kalau rugi kan gitu. Jadi biasanya adalah searah ketika dividennya tinggi, ya biasanya untungnya juga memang tinggi. Gitu. Jadi kinerjanya juga tinggi. Kemudian panduan. Teori dapat menjadi panduan umum untuk meneliti, seperti teori tentang gender, kelas, ras, dan lain-lain. Tergantung dari temanya dan tergantung dari teori yang digunakan. Kemudian poin akhir, teori dapat menjadi poin akhir dalam penelitian, di mana di sini membantu peneliti untuk menyimpulkan temuan atau hasil penelitiannya. Itu adalah 5 fungsi teori digunakan dalam penelitian. Penelitian itu kan ada 2 macam, ada kuantitatif, ada juga kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teori merupakan seperangkat gagasan atau variabel yang saling berhubungan. Kemudian, kalau tadi kita sudah bahas grand teori, berikutnya kita langsung aja bahas masing-masing variabel. Bisa pakai definisi minimal 3, tapi definisi di sini langsung ke variabel yang kita bahas, bukan lagi yang mengenai laporan keuangan segala macam. Kalau misalkan jurusannya audit ya, jenis-jenis audit, jenis-jenis auditor, itu sudah nggak diperlukan lagi. Jadi langsung aja ke variabelnya. Teori ini berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel. Jadi, teori ini secara tidak langsung, baik grand teori maupun variabel, itu saling terkait ketika kita menghubungkan atau ketika kita membentuk hipotesa. Nah, contoh di sini, teori dapat dinyatakan dalam bentuk hipotesis. Pernyataannya adalah jika, kayak tadi, jika kebijakan dividen semakin tinggi, pembagian dividen semakin tinggi, maka kinerja keuangan pun semakin tinggi. Jadi, visualisasi variabelnya seperti itu. Menggambarkan hubungannya, kaitannya, dampak sebab akibatnya terhadap si variabel. Nah, penelitian yang berikutnya adalah penelitian kualitatif, tapi di kita ini jarang. Kita masih kuantitatif. Biasanya kualitatif itu kalau di ilmu ekonomi, ya di rumpun ekonomi itu sudah yang levelnya S2 aja masih kuanti. Jadi lebih banyak kalau kuali di rumpun ekonomi itu di S3 dan seterusnya. Tapi kalau bidang lain, sosial lainnya, kayak misalkan di fakultas kita kayak FKDK, kemudian fisik, nah itu sudah menggunakan kualitatif dari S1, karena mereka nggak ada hitungan, mereka nggak ada angka, mereka mencoba menjelaskan secara teoritis. Nah, teori ini digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu sebagai panduan umum untuk meneliti dan berfungsi sebagai poin akhir dalam penelitian. Jadi ya memang mendukung penelitian pasti karena kualitatif, karena kita biasanya kan narasi itu harus banyak sekali referensi-referensi yang digunakan, teori-teori yang digunakan. Kalau kita fokusnya masih kuantitatif karena rata-rata adalah angka. Nah, teori biasanya disebut dengan grand teori. Ini yang dimaksud adalah teori yang paling atas yang kita pakai. Kayak tadi yang saya sampaikan, ada teori sinyal, ada teori agensi, ada trade-off teori,
Ada teori kepatuhan kalau perpajakan, ada teori MM kalau itu terkait dengan utang, ya. Nah, grand theory adalah konsep utama yang digunakan peneliti untuk mengalokasikan informasi tentang hipotesis. Jadi nanti teori yang kita pakai ini mencerminkan ketika kita menyusun hipotesis nanti harus dikaitkan, ya. Tujuannya adalah untuk mendukung penelitian yang didasarkan pada hasil riset gap dan kerangka berpikir ilmiah. Research gap ini adalah hasil yang berbeda-beda antara peneliti A dan peneliti B, C, dan seterusnya. Makanya tadi saya bilang di awal atau ketika kemarin menyusun bab 1, cari 2 hasil penelitian yang berbeda karena itu menunjukkan gap hasil penelitian. Ya. Terus kemudian landasan teori, nah ini adalah sudah terurai dari variabel-variabel yang kita gunakan. Kalau misalkan kita menggunakan kepemilikan institusional, kebijakan dividen, kemudian hutang, terhadap kinerja keuangan, ya berarti 4 variabel ini yang harus dijelaskan. Dan selalu dimulai dengan Y atau tema. Jadi kalau kita bahas kinerja perusahaan, ya kinerja perusahaan dulu, baru berikutnya adalah X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, landasan teori adalah bagian dari bab pendahuluan yang menjelaskan teori-teori dan konsep dasar yang mendasari suatu penelitian. Ini boleh atau memang sudah dibahas dari bab 1, makanya di sini dibilang bab pendahuluan. Kenapa? Karena dari bab 1 latar belakang kita sudah membahas terkait dengan variabel. Ya. Variabel yang ada di latar belakang, kita mengkaitkan antara variabel X terhadap variabel Y. Teori yang ada di bab 2 adalah definisi-definisi dan cara pengukuran. Kemudian nanti ketika kita masuk ke kerangka pemikiran dan hipotesa, itu konsepnya sama kayak kemarin ketika kita bicara latar belakang. Landasan teori biasanya mencakup teori-teori dari para ahli yang relevan dengan topik yang diangkat. Ini ketika di bab 2 definisi, misalnya kayak tadi, kebijakan dividen. Oh, definisi kebijakan dividen itu apa saja? Itu minimal 3 definisi menurut ahli. Kemudian disimpulkan, dan yang terakhir adalah cara pengukurannya. Cara pengukuran ini lebih gampangnya adalah rumusnya apa. Tapi kalau dalam dunia penelitian, selalu disebutnya adalah cara pengukurannya bagaimana. Jadi kalau ditanya cara pengukurannya gimana, ingat rumus. Ya. Nah, berikutnya kita coba masuk ke bab 3. Oh, ini belum bab 3 ya. Ini belum bab 3. Oke. Menghubungkan teori dengan variabel penelitian. Nah, kayak tadi yang saya sampaikan, ketika kita menggunakan teori. Misalkan di sini penggunaan teori umum gitu ya. Kayak teori sinyal. Ya tadi kita harus sampaikan bahwa kinerja perusahaan terkait dengan teori sinyal. Ketika kinerja itu bagus, tinggi, labanya selalu naik, maka itu secara tidak langsung memberikan sinyal kepada investor atau pengguna bahwa perusahaan tersebut kondisinya adalah bagus. Ya, jadi dalam berikut adalah beberapa langkah untuk melakukan penghubungan antara teori dengan variabel. Yang pertama, identifikasi grand teori. Pertama, pilih grand teori yang relevan. Ini yang saya sebutkan tadi, pilih salah satu. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Teori sinyal, teori agensi, teori MM, trade-off teori, teori kepatuhan, tergantung dari tema kita. Dan masih banyak lagi teori yang lainnya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Pertama, pilih grand teori. Kalau bingung nih, mau pakai teori apa ya?
kalau yang paling umum, kita nggak